Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Saya Rizalinda Syahril dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Unhas. Pada kali ini akan menjelaskan kembali untuk mengingatkan teman-teman semuanya mengenai konsep infeksi dan pencegahan infeksi di pasienkes. Ya. Sedikit mengenai kurikulum vitae saya lahir di Makassar tahun 69. Alumni dari Unhas, kemudian S2-nya saya dapat beasiswa ke Australia, kemudian setelah itu dapat beasiswa lagi Monbusho ke Jepang, kemudian setelah itu lanjut pendidikan spesialisasi mikrobiologi klinik di Unhas. Baik. Setelah mengikuti pembelajaran pada kali ini, maka peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep infeksi dan pencegahan infeksi di pasienkes. Indikator pembelajaran, keberhasilan pembelajaran ini adalah bahwa peserta mampu menjelaskan tentang konsep dasar infeksi, tentang dampak infeksi, dan cara pencegahan penularan infeksi melalui kewaspadaan isolasi. Baik, pertama, saya ingin mengingatkan kembali materi mengenai apa sih agen infeksi itu, ya. Jadi ini materi yang sudah kita dapatkan sebelum ini dalam pendidikan kita terdahulu mengenai agen infeksi. Apa itu agen infeksi atau kuman atau biasa juga dikenal sebagai mikroorganisme? Itu adalah mikroorganisme yang ada di lingkungan, ya, ada di alam ini, yang kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh kita atau tubuh hewan, maka dia akan dapat menyebabkan gejala yang kalau misalnya berat maka mungkin dikenal sebagai infeksi, ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam agen infeksi? Kalau misalnya kita lihat gambar di sebelah saya ini, kita bisa melihat bahwa agen infeksi itu terbagi atas menurut ukurannya, ya. Maka kita bisa bagi pertama yang paling kecil dulu ukurannya itu adalah virus. Nah, virus, ya, seperti kita lihat yang gambar warna hijau ini, ukurannya itu nanometer, ya. Jadi dia juga bukan sel, jadi tidak sempurna dia hanya segmen RNA atau DNA, jadi nggak ada gabungan, ya. Partikel dibungkus oleh protein. Nah, karena karena dia bukan sel, sebenarnya ini kita tidak dapat mengatakan virus itu makhluk yang hidup atau makhluk yang mati, karena ketika dia masuk ke dalam sel atau melekat ke dalam sel, maka dia akan bisa masuk ke dalam sel dan bereplikasi di dalamnya, jadi dia menjadi hidup, ya. Tapi kalau dia tidak melekat pada sebuah sel, jadi dia bebas di alam, maka dia sebenarnya dalam stadium atau fase yang tidak bereplikasi, ya. Nah, itu virus. Virus itu dikatakan sebagai agen atau mikroorganisme yang bersifat patogen kalau sel targetnya itu, atau sel manusia atau sel hewan yang menjadi targetnya itu memang ada reseptornya pada permukaan selnya. Jadi kalau misalnya selnya tidak punya reseptor, maka sebuah virus tidak akan menginfeksi ke dalam sebuah sel, ya. Jadi artinya virus itu pilih-pilih juga yang mana yang akan dia infeksi. Jadi tidak semua virus bisa menginfeksi manusia, tidak semua virus pada hewan juga bisa menginfeksi manusia, karena sifat spesifik dari si virus itu. Dia butuh reseptor, ya. Mikroorganisme yang lain selain virus adalah bakteri. Nah, bakteri ini kalau kita lihat di gambar, ini masuk yang di kelompok yang gambarnya kuning ini, ya. Bakteri menurut ukurannya, dia ukuran diameter lintangnya bakteri itu pada umumnya berkisar antara 0,1 sampai 1 mikrometer. Kalau untuk bakteri yang bentuk basil, misalnya bentuknya lonjong seperti yang kita lihat di gambar di sebelah ini, Listeria misalnya, kelihatan bentuknya lonjong, ya. Itu karena diameter lintangnya lebih pendek dibandingkan diameter panjangnya. Nah, diameter panjang bakteri itu bisa berkisar
sampai 1 mikrometer ya. Nah, jadi diameter lintangnya 0,1 sampai 1 mikrometer. Itu tentang besarnya bakteri ya. Bakteri itu sendiri ada 2 macam, artinya sifatnya ada 2 macam ya. Yang satu benar-benar dia patogen, begitu dia masuk dalam tubuh kita pasti dianggap patogen. Ada juga yang tidak selalu dianggap patogen, tapi kalau di tempat yang normal maka dia dianggap flora normal ya. Nah, di mana tempat yang normal untuk bakteri di tubuh kita? Di nares, rongga mulut, di saluran cerna sampai anus kita itu banyak bakteri ya. Nah, di permukaan kulit juga ya. Nah, di permukaan di tempat-tempat yang normal ini ada bakteri ya. Itu bakterinya hidup. Tapi tidak menimbulkan gejala penyakit. Karena apa? Karena tubuh tidak memberikan respon perlawanan terhadap bakteri-bakteri tersebut selama dia berada di tempat-tempat normalnya. Itu disebut sebagai flora normal. Dan kita membutuhkan flora normal itu. Contohnya apa? Misalnya di saluran cerna ada Escherichia coli, ada Lactobacillus, dan bakteri-bakteri bakteri-bakteri lainnya yang bermanfaat untuk tubuh kita ya, atau tidak menimbulkan masalah. Nanti kondisi-kondisi tertentu saja baru bikin masalah ya. Itu tentang bakteri yang bersifat flora normal dan ada yang bersifat patogenik. Nah, selanjutnya kuman lainnya yang sedikit lebih besar ukurannya. Kalau kita lihat di grafik ini kelompok jamur ya. Nah, kelompok jamur ini sudah masuk ke dalam kelompok yang di ukurannya ditandai warna merah ini. Jamur itu ukurannya sebenarnya bervariasi ya. Jamur yang kita makan di roti, di pizza itu jamur yang kasat mata dan bukan jamur yang patogen. Jamur yang edible. Jamur-jamur yang bersifat patogenik biasanya yang ukurannya kecil ya. Yang antara lain misalnya yang sangat patogen adalah Candida albicans. Tapi ya tergantung tempatnya lagi. Kalau misalnya masuk ke dalam darah atau tempat-tempat steril, maka dia akan bikin masalah ya. Tapi kalau misalnya Candida albicans itu hanya di rongga mulut atau hanya di vagina, selama dalam jumlahnya bisa dikendalikan oleh bakteri-bakteri flora normal lainnya ya. Jadi kita ingat barangkali teman-teman yang di kedokteran bahwa Lactobacillus di vagina itu normal akan memberikan pH yang asam sehingga bakteri-bakteri yang lain termasuk juga jamur akan ditekan pertumbuhannya ya, atau ditahan pertumbuhannya karena keberadaan bakteri Lactobacillus itu sebagai flora normal. Jadi jamur itu ada tapi tidak boleh banyak ya. Termasuk di rongga mulut juga. Kalau ketemu jamur jangan langsung bilang wah ini ada yeast di mulutnya, tidak ya, tapi tergantung dengan jumlahnya juga. Nah, yang paling penting adalah kita melihat ada tidak keluhan ya. Selama tidak ada keluhan, itu namanya bakterinya atau jamurnya hanya berkolonisasi. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide yang lain mengenai kolonisasi. Apalagi yang jamur yang patogen lainnya? Contohnya Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans itu sebenarnya banyak di lingkungan. Banyak di debu ya. Tapi kalau kita normal, maka kalau Cryptococcus itu masuk ke dalam saluran nafas, maka tubuh kita akan bisa mengatasinya dengan baik. Tapi kalau misalnya orang dengan imunokompromis, katakanlah saudara kita yang kena HIV misalnya, maka Cryptococcus neoformans ini akan sulit diatasi sehingga akibatnya bisa menyebabkan infeksi pernafasan dan yang bahayanya kalau sampai ke otak ya. Nah, Cryptococcus neoformans ini patogen yang cukup menjadi masalah buat teman-teman yang imunokompromis, saudara-saudara kita yang imunokompromis. Kemudian jamur lainnya contohnya yang juga termasuk dianggap patogenik kalau dia membuat keluhan ya, jamur-jamur dermatofit. Jadi jamur-jamur dermatofit itu adalah jamur-jamur yang biasanya di kuku, di rambut ataupun di kulit yang kalau misalnya daya tahan kita juga sudah agak turun, maka dia menjadi masalah. Dia akan menimbulkan
lesi, merah, dan gatal, ya. Bahkan mungkin secara kosmetik mungkin tidak akan menyenangkan, sehingga orang akan menganggap ini adalah suatu penyakit. Tapi kalau misalnya dermatofit itu sendiri juga tidak terlalu mengganggu, maka mungkin akhirnya bisa kita atasi sendiri. Oke, itu mengenai jamur, ya. Satu lagi yang lebih besar lagi ukurannya, coba kita lihat di gambar di sebelah ini. Parasit, ya, parasit itu adalah sel yang sudah punya inti juga, dan dia bisa uniseluler, dia bisa juga multiseluler. Ini termasuk yang protozoa ataupun metazoa. Nah, ini semua bisa menyebabkan infeksi kalau dia berada di dalam tubuh manusia. Oke. Nah, kita perlu memahami konsep infeksi karena kita akan berada atau belajar atau bekerja di ruang lingkup rumah sakit. Jadi konsep infeksi kita pahami itu ditentukan oleh adanya agent, ya. Agent tadi saya sudah jelaskan, agent atau mikroorganisme itu adalah yang mulai dari virus, jamur, bakteri, dan protozoa tadi, ya. Nah, sekarang mereka ada di mana? Mereka ada di alam. Lalu, kapan dia bikin infeksi? Kalau dia hinggap atau tinggal di tubuh manusia. Nah, manusia lahir, ya, bayi lahir itu katanya steril, meskipun sebenarnya tidak steril-steril amat, ya, karena ada juga yang menemukan, melaporkan bahwa bayi lahir itu memang sudah ada bakteri bersamanya, ya. Tapi secara umum, kalau misalnya ibunya sehat, kehamilannya sehat, maka bayi itu lahir dalam keadaan steril tanpa bakteri. Nah, pajanan dia pertama dengan bakteri adalah dari jalan lahir ibu. Ya, makanya kita bisa mengerti kalau misalnya ada infeksi pada bayi yang baru lahir, kenapa ya infeksi neonatus? Dari mana kira-kira faktor yang paling utama menyebabkan infeksi pada neonatus itu? Dari bakteri-bakteri yang bersumber dari ibunya sendiri, dari proses dia lahirnya, ya. Kemudian manusia, ya, udah lahir, misalnya tumbuh besar, dewasa, kita pasti terekspos dengan lingkungan kita, kan. Di lingkungan kita itu penuh dengan bakteri, penuh dengan jamur, penuh dengan virus, ya. Nah, manusia, hewan, karena tadi saya sudah jelaskan bagaimana sifatnya mikroorganisme tadi, bahwa dia akan bisa menyebabkan infeksi kalau dia punya reseptor atau kalau misalnya memang cocok selnya, dan kemudian dia berada di tempat yang seharusnya steril, bukan sebagai flora normal, maka dia akan bisa menyebabkan infeksi. Tapi pada tubuh manusia atau hewan, kalau misalnya dia bukan berada di tempat steril, jadi misalnya dia berada di saluran cerna, dia berada di dalam lendir mulutnya hewan misalnya, ya, keluar dengan bagian-bagian dari tubuh hewan itu, buat si hewan itu sendiri belum tentu harus ada penyakit, tapi dia membawa, itu namanya hewan berperan sebagai reservoir. Atau manusia, kita, ya, notabene kita ini adalah orang yang akan bekerja atau belajar di rumah sakit ini, kita manusia, berarti kita punya peluang yang sama untuk membawa bakteri seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Bakteri, jamur, virus, parasit, ya. Nah, selama kita bertugas di rumah sakit, tidak punya gejala, kita tidak memperlihatkan gejala, maka berarti kita adalah reservoir. Tapi mungkin di hidung kita, ya, 30% manusia itu ada Staphylococcus aureus di hidungnya. 30%-nya lagi itu adalah Staphylococcus aureus yang resisten metisilin, sehingga orang yang kelihatannya normal seperti misalnya kita semua ini, kita punya potensi untuk membawa bakteri-bakteri yang bersifat resisten tinggi, dan itu yang sebenarnya kita tidak mau terjadi penularan karena kita bekerja dalam ruang lingkup rumah sakit ini, ya. Itu kalau dari petugas. Karena kita adalah manusia, maka kita juga berpotensi atau berpeluang untuk menjadi sumber penyebaran penyakit infeksi, ya. Tapi kita statusnya sekarang sebagai reservoir saja, karena tubuh kita, kulit kita, misalnya di mana tuh MRSA banyak, di hidung, di ketiak, di selangkangan, ya, itu banyak MRSA. Tapi buat orang yang
pada umumnya normal seperti kita ini, dia tidak bikin masalah selama tidak ada luka di kulitnya, ya, selama tidak berpindah dia, atau istilahnya flora normal tadi translokasi, pindah ke tempat-tempat yang harusnya steril, ya. Jadi selama dia di tempatnya, tubuh manusia atau tubuh hewan itu berperan sebagai reservoir, ya. Oke, lalu dari reservoir itu perlu ada tempat keluarnya. Tempat keluar pada umumnya kita bagi menjadi saluran nafas, mulut, saluran pencernaan berarti dari muntahan ataupun dari feses, kemudian dari kulit, ya, kulit karena kontak. Jadi itu ya. Jadi saya sebutkan lagi dari saluran cerna, dari saluran pernapasan, dan dari kontak atau itu 3 ya. Nah, kemudian cara transmisinya bagaimana? Jadi dari reservoir keluarnya lewat mana? Kemudian berarti cara transmisinya akan sejalan dengan tadi pintu keluarnya, ya. Jadi apakah dia airborne atau droplet dari saluran nafas, apakah dia dari kontaminasi feko-oral, dan karena direct kontak, atau direct kontak karena bantuan tangan atau alat, atau karena kontak langsung. Jadi misalnya yang dalam darah masuk ke dalam darah, ya. Itu mengenai cara transmisinya. Kemudian kita harus pahami lagi di mana port de entry-nya dalam tubuh kita. Berarti sama lagi, kalau misalnya dia dari saluran nafas, berarti entry-nya masuk ke dalam orang yang menjadi tempat transmisinya atau istilahnya korbannya, ya. Berarti harus terhirup. Jadi kita sebagai petugas bisa kita sebagai sumber dan kita juga bisa sebagai korban. Makanya petugas kesehatan juga perlu memahami bahwa konsep infeksi itu penting bukan karena kita sebagai penular atau kita menjadi penular antara satu pasien ke pasien lainnya atau dari lingkungan ke pasien, tapi juga dari pasien ke kita, ya. Nah, selanjutnya port de entry-nya dari mana? Yang dihirup, ya, yang dihirup lewat pernafasan. Jadi makanya kalau untuk infeksi-infeksi, untuk bakteri-bakteri yang menularnya lewat saluran nafas, tentu kita harus mencegah supaya kita tidak kena. Bagaimana caranya? Kita pakai masker minimal, atau pakai sarung tangan, atau pakai face mask, ya, face shield, dan pakai gaun, tergantung dari tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Sebaliknya juga kepada pasien, pasien disuruh pakai misalnya yang dari saluran nafas, maka pasien itu perlu disuruh pakai masker juga, tapi bukan masker yang sifatnya bisa menahan transmisi lewat udara ataupun lewat droplet ataupun airborne. Minimal saja masker bedah atau masker kain buat si pasien, supaya apa? Misalnya yang ketika pasien batuk, dia tidak membatukkan atau menerbangkan partikel-partikel dari mulutnya yang sebenarnya bersumber dari saluran nafasnya itu ke sekitarnya. Yang paling rawan kena adalah petugas yang ada di sampingnya, dokter, perawat, bidan yang berada di sekitarnya, ya. Makanya kita harus memperhatikan jarak kita berhadapan-hadapan dengan pasien. Kalaupun misalnya harus dekat sekali, katakanlah misalnya kita mau periksa matanya pasien, kita mau periksa hidungnya pasien, mau periksa telinganya pasien, sehingga kita perlu kontak dekat, maka kita perlu menggunakan barrier, ya, proteksi barrier. Itu pemahaman kita mengenai penularan airborne, ya. Lalu misalnya port de entry-nya yang mana lagi? Feko-oral misalnya, berarti kita harus memperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan masuknya bakteri atau kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh kita atau kepada tubuh pasien. Kalau misalnya feko-oral berarti kan yang dimakan atau yang diminum oleh pasien itu harus kita perhatikan supaya jangan ada agen-agen yang bisa bikin masalah infeksi di saluran cerna, ya. Jadi makanya makanan itu dikontrol dari dapurnya rumah sakit. Itu semua diatur supaya tidak ada kontaminan yang bisa menyebabkan infeksi saluran cerna, ya. Itu semua kita
persiapkan karena kita mempertimbangkan port the entry dari mikroorganisme masuk ke dalam tubuh pasien. Ya. Selanjutnya yang kalau misalnya masuknya direct kontak ataukah karena pindah langsung dari darah ke darah, berarti kita harus perhatikan ketika misalnya melakukan tindakan invasif misalnya, maka kita perlu mempertimbangkan proses-proses yang dilakukan secara aseptik, ya. Jadi proses yang steril itu harus kita perhatikan karena kita tidak mau ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh pasien karena kita melakukan tindakan-tindakan medis, berarti kita membuka port the entry, kita misalnya menyayat, ya, insisi, berarti kita membuka tempat masuknya mikroorganisme, ya. Kemudian tindakan-tindakan medis lainnya, pemasakan ventilator, pemasakan kateter, urin, infus misalnya, CVC, itu juga memberikan potensi untuk port the entry dari mikroorganisme, ya. Nah, selanjutnya infeksi itu akan terjadi kalau hospesnya atau manusianya itu rentan. Artinya dia akan menjadi jatuh sakit karena agen yang masuk ke dalam tubuhnya itu bersifat patogenik atau cukup virulen, ya. Jadi ini tadi penjelasannya. Nah, kita ingat barangkali ya, bagaimana triad epidemiologi yang menjelaskan bahwa di dalam lingkungan itu ada manusia dan ada patogen. Bagaimana patogen ini ke tubuh akan menyebabkan, kalau patogen ini masuk ke tubuh, dia akan tumbuh karena manusia itu penuh dengan nutrien yang diperlukan oleh bakteri, jamur, dan parasit, ya. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh manusia berarti patogen ini ibaratnya masuk ke dalam surga, gitu ya. Sehingga patogen itu kalau misalnya masuk ke dalam tubuh berarti dipengaruhi oleh virulensinya. Tadi saya sudah jelaskan ada yang flora normal dan ada juga yang memang sangat patogen. Artinya tidak pernah dianggap dia adalah flora normal karena pasti dimanapun dia berada dia akan bikin masalah, ya. Nah, mengenai virulensinya, seberapa berat dia akan menyebabkan, seberapa jauh dia akan menyebabkan penyakit, ya, itu menyangkut virulensinya, dan patogenisitinya tergantung juga dari daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi yang fit, artinya kita akan tidak mudah jatuh sakit. Tapi kalau misalnya kondisi umur, banyak penyakit-penyakit tambahan lainnya yang sudah macam-macam di dalam tubuh, itu menjadi faktor risiko, ya, untuk lebih mudah mengalami infeksi. Sehingga itu yang disebut sebagai imunodefisiensi, ya. Orang yang punya imunodefisien, ya, imunitasnya tidak terlalu mampu untuk mengatasi infeksi sehingga orang akan menjadi rawan sakit. Nah, kemudian tergantung juga dari susceptibility. Jadi misalnya begini, susceptibility itu kalau tadi cerita tentang virus, maka kalau tidak ada reseptornya orang tidak akan sakit, ya. Atau misalnya HIV tipe 2 itu tidak akan menginfeksi orang yang tidak punya reseptor yang sesuai. Jadi yang umum hanya HIV tipe 1, HIV tipe 2 hanya menginfeksi satu kelompok orang di Eropa sana yang karena memang sifatnya si virusnya itu hanya bisa bukan virus, ya, tapi karena si manusianya ini tidak punya koreseptor yang diperlukan oleh si virus, maka tidak akan pernah orang itu terinfeksi HIV tipe 2, ya. Itu mengenai susceptibility. Jadi ada orang yang susceptible, ada orang yang tidak susceptible. Oke, jadi kalau kita lihat di gambar di yang sebelah kanan ini mengenai triad epidemiologi, kalau orang susceptible, orang imunodefisien, orang yang tergantung dari patogenisitas dari si kuman atau mikroorganisme dan virulensi, maka itu akan menyebabkan penyakit. Sebaliknya, kalau misalnya manusia itu bersifat resisten, ya, tidak mempan dia diinfeksi dengan
si mikroorganisme ini, atau orang yang sudah punya imunitas yang terjadi imunitas dapatan, apakah itu secara alami, misalnya dulu sudah waktu kecil kita pernah kena cacar air misalnya, berarti kita akan terlindungi meskipun parsial, tidak selalu, tergantung dari lamanya kejadian. Kita akan lebih terlindungi untuk infeksi cacar air yang berikutnya, ya, karena kita sudah punya imunitas karena infeksi alami, atau bisa juga karena vaksinasi. Oke, kemudian masalah toleransi dan sifat mikroorganisme yang tidak bersifat virulens itu akan memungkinkan orang untuk tetap bertahan sehat. Oke, jadi makanya kadang-kadang ada orang yang kok sudah terekspos tidak sakit ya, maksudnya sudah sama-sama kita berhadapan dengan orang yang COVID misalnya ya, tapi yang satu karena meskipun sudah pakai APD juga dengan baik cara pemasangannya, pelepasannya, maka toh tetap ada yang akan jatuh sakit dan juga kita tidak jatuh sakit. Nah, ini juga tergantung dari masalah daya tahan, ya. Oke. Nah, tadi saya sudah bercerita bahwa di dalam tubuh kita itu banyak sekali bakteri atau mikroorganisme. Ya. Mikroorganisme itu yang mana? Yang agent tadi itu ada yang kelompok bakteri, ada yang kelompok jamur, ada yang kelompok virus, dan ada yang kelompok parasit. Nah, saya sudah bercerita juga tentang ada yang flora yang sifatnya normal, dan ada juga mikroorganisme yang memang tidak pernah baik, tidak pernah dianggap baik, ya, sehingga tubuh akan berusaha mengatasinya kalau ada bakteri tersebut masuk ke dalam saluran cerna, ya. Nah, tapi ternyata di dalam usus besar manusia itu triliunan bakteri, bahkan ada yang mengatakan bahwa sama banyaknya itu jumlah bakteri, sel bakteri dengan jumlah sel manusia. Ini mengingatkan kita bahwa sebanyak itu bakteri, tapi tidak selalu kita harus jatuh sakit, ya. Berarti kita harus memahami bagaimana infeksi itu terjadi karena mikroorganisme yang bersifat patogen. Nah, apa itu patogen? Kapan dikatakan mikroorganisme itu bersifat patogen? Kalau dia bisa berpotensi kuat untuk menyebabkan penyakit, ya. Nah, infeksi bakteri, coba kita lihat gambar ini ya, sama-sama. Nah, kita cerita bakteri saja dulu, karena kalau cerita jamur dan virus agak sedikit berbeda mekanisme infeksinya. Kita cerita tentang bakteri. Bakteri yang bersifat patogen itu ketika sampai di permukaan sel, atau sel itu bisa di mana-mana ya, tapi bukan kulit yang kering, bukan mukosa yang intak, karena itu adalah proteksi pertama tubuh kita terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya bakteri, kita cerita sekarang ya, bakteri itu sudah sampai masuk ke dalam jaringan, katakanlah misalnya ada trauma, ya, ada robekan di kulit kita, maka akan ada port de entry untuk masuknya mikroorganisme. Kalau kita cerita tentang bakteri, misalnya bakteri itu menempel di atau sempat masuk ke luka, misalnya karena luka goresan atau luka sobek, ya, terus kita tidak tutup dengan baik, tidak bersihkan dengan baik, maka kalau ada bakteri dari mana? Dari lingkungan, dari udara, bersama dengan air yang tidak bersih, misalnya air keran. Normalnya air keran itu kalau dia tidak terkontaminasi di salurannya, maka masih bisa dianggap bersih. Tapi kalau misalnya airnya itu terkontaminasi dengan katakanlah bakteri-bakteri yang dari saluran cerna, maka kalau kita mencuci luka itu dengan air yang ada kontaminannya, maka itu akan mungkin sehari 2 hari kemudian akan terjadi peradangan, ya, di tempat lesi yang terbuka itu. Itu ceritanya karena ada bakteri yang ketemu dengan sel, nah sudah terbuka jaringannya, ya. Jadi kalau kulit yang intak tuh insya Allah aman. Tapi kapan ada lecet, kapan ada goresan, robek di kulit kita, maka itu menjadi port de entry. Port de entry lainnya banyak ya, misalnya tadi sudah bisa lewat darah, misalnya karena darah dari mana? Misalnya pakai
jarum yang tidak steril, ya, jarum bekas. Sepengetahuan kita, setiap pasien itu harus menggunakan jarum single use, ya, jarum yang baru untuk satu pasien. Tidak boleh, meskipun pasien yang sama, sebenarnya diupayakan jangan pakai ulang. Jadi misalnya harus dikasih lagi nanti sore obat, upayakan ganti jarumnya, atau lebih baik lagi ganti syringe-nya juga semuanya, karena apa? Faktor kontaminasi, cross kontaminasi itu yang kita hindari, ya. Jadi single use yang kita sangat anjurkan. Kita menimbang juga alat-alat disposable itu cukup murah, ya, di bawah 10.000 harganya, sehingga itu jangan dipikirkan bahwa ini mahal ini. Di bawah 10.000 itu tidak mahal untuk pasien, daripada nanti dia jadi infeksi. Ya, oke. Kembali kita ke patogenik bakteri. Ketika dia sudah bisa masuk kontak dengan sel, maka dia akan invasi masuk ke dalam sel. Ada bakteri-bakteri yang sifatnya memang intraseluler, artinya dia bisa mampu infeksi masuk ke dalam sel, seperti kita lihat gambar ini. Sel itu bisa masuk, si sel bakteri, ya, bisa masuk ke dalam sel manusia, sel tubuh. Nah, ketika dia masuk, mestinya berarti akan mulai terjadi reaksi-reaksi imunologis, ya, terjadi reaksi oksidatif stres, kemudian terjadi inflamasi, terjadi usaha otofagi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi itu. Tapi untuk bakteri-bakteri tertentu yang sifatnya intraseluler, karena memang dia sifatnya intraseluler, maka dia juga punya kemampuan yang diberikan sama Allah, ya. Memang sudah dari sononya dia dapat kemampuan untuk bertahan di dalam sel. Jadi mestinya normalnya lisosom itu karena ada enzim lisosim, maka bakteri-bakteri yang masuk ke dalam sel itu mestinya dirusak, ya. Tapi ada bakteri-bakteri yang intraseluler, karena kemampuannya itu dia malah survive, malah dia bisa berkembang biak di dalam sel. Contohnya apa? Neisseria gonorrhoeae, kelompok Neisseria, kelompok Mycobacterium. Kita tahu kenapa Mycobacterium itu kalau misalnya infeksi sudah dari awal, waktu kecil, waktu bayi atau waktu anak-anak, terus nanti bakterinya tidak dieliminasi dengan sempurna, nanti mungkin ketika dewasanya maka akan menjadi kambuh lagi TB-nya, ya. Itu karena memang bakteri-bakterinya dorman di dalam tubuh Mycobacterium. Kemudian Salmonella juga, misalnya masuk ke dalam sel, dia akan tinggal di dalam sel dan tidak dihancurkan. Termasuk juga ada beberapa bakteri lainnya, macam kelompok Listeria dan kelompok Francisella, ya, itu juga intraseluler. Dan akibatnya apa? Akan terjadi yang pertama dulu, karena ini adalah mikroorganisme yang dikenali sebagai patogen, maka tubuh akan berusaha untuk menghancurkannya. Dan kemudian reaksi-reaksi imunologis terjadi berlangsung, ya. Jadi akhirnya nggak usah terlalu dalam saya bahas di sini. Akhirnya ketika bakteri itu bisa masuk ke dalam sel, terjadilah reaksi-reaksi radang itu, ya, muncullah gejala-gejala penyakit. Oke. Nah, mari kita lihat slide deskripsi tentang bagaimana lokasi bakteri yang intraseluler dan ekstraseluler. Kalau yang namanya ekstraseluler berarti dia di luar sel, dia tidak perlu masuk ke dalam bakteri, misalnya di permukaan mukosa, misalnya di dalam cairan interstisial, dalam rongga interstisial, ya, dalam kelenjar aliran limfe, di dalam aliran darah. Kalau bakterinya hanya berenang-renang di situ, berarti bakterinya bersifat ekstraseluler saja, dia tidak perlu penetrasi masuk ke dalam sel. Tapi yang namanya intraseluler berarti memang dia seperti tadi gambarnya, ya, dia masuk ke dalam sel. Kemudian ada juga kita perlu pahami bahwa ketika bakteri menghampiri tubuh kita, bisa terjadi proses perusakan yang secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Kalau secara langsung karena misalnya bakterinya itu memang menghasilkan bahan-bahan metabolit yang dia keluarkan dari selnya sehingga menjadi efek yang merusak, jadilah peradangan. Atau karena bakteri itu sendiri dalam proses degradasi atau penghancuran bakteri, upaya tubuh menghancurkan bakteri itu, malah bakteri-bakteri itu akan
menyebabkan kerusakan jaringan, ya. Karena respon dari endotoksinnya itu. Lalu ada juga efek yang secara tidak langsung, contohnya misalnya karena ada infeksi virus, maka virus itu ketika virus masuk ke dalam sel, terjadilah replikasi, pembelahan atau pertambahan banyak si virus itu, dan itu menyebabkan kerusakan sel. Maka terjadilah kerusakan jaringan, ya, muncullah gejala-gejala penyakit. Atau bisa juga secara tidak langsung karena tubuh sudah melawan, sehingga akibatnya yang kita lihat adalah respon secara tidak langsung karena reaksi imunitas, ya. Jadi itu yang sedikit mengingatkan, ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang kayak, aduh ini bukan materi untuk saya bukan dokter, tapi tidak apa-apa ya, ini untuk mengingatkan saja teman-teman semuanya bahwa dari mikroorganisme itu ada yang sifatnya patogen, ada yang tidak patogen, kurang patogen, ada yang sifatnya akan langsung menyebabkan infeksi tanpa harus masuk ke dalam sel, ada juga yang bisa bersifat masuk ke dalam sel dulu baru menyebabkan peradangan. Oke, nah sekarang kita bercerita, barangkali ini yang lebih ringan, ya. Dari mana sumbernya infeksi itu? Tadi kan saya sudah cerita di awal bahwa di lingkungan kita ini memang ada bakteri. Selain itu, manusia, hewan itu juga adalah reservoir, ya, tempat tabungan, tempat simpanan mikroorganisme, dan itu yang karena sudah ada dalam tubuh, dan kita adalah manusia, kita berinteraksi dengan manusia, kita adalah petugas, kita berinteraksi dengan pasien, berarti kan ada potensi kita menularkan, dan sebaliknya juga pasien berpotensi untuk menularkan bakteri tersebut atau kuman tersebut kepada manusia. Nah, jadi di mana sumber infeksi? Rumah sakit, lingkungan rumah sakit itu penuh dengan kuman-kuman. Lalu bagaimana caranya untuk mengurangi hal itu? Makanya tindakan pembersihan itu sangat penting di rumah sakit. Makanya kalau kita masuk ke rumah sakit yang agak jorok-jorok, yang kayaknya kurang-kurang dipel lantainya, kurang-kurang dilap permukaan mejanya, kurang-kurang dilap bednya, kurang-kurang dicuci alat-alatnya, itu hati-hati, ya. Tapi coba lihat rumah sakit yang memperhatikan masalah infeksi, maka lantainya bersih, ya, hand rub-nya selalu ada, selalu penuh, sterilisasinya baik, selalu ada monitoring, selalu ada surveillance, ya, terhadap kejadian-kejadian infeksi. Itu karena kita tahu bahwa rumah sakit itu adalah sumber infeksi. Yang kita takutkan apa sebenarnya? Terutama bakteri-bakteri yang sifatnya membawa sifatnya itu resisten terhadap antibiotik. Jadi kenapa kita takut resistensi tinggi? Ya, padahal tadi saya bilang di awal, kita pun bisa sebagai pembawa, tapi selama kita tidak sakit, tidak ada masalah. Yang kasihan ini pasien yang kita rawat, karena ada penyakitnya maka harus diinfus, harus dipasangi kateter urin, harus karena tindakan operasi misalnya harus operasi, berarti ada insisi, ya. Itu semua berpotensi karena kita membuka port entry, berarti kita memberikan risiko lebih tinggi kepada pasien. Nah, kalau misalnya pasien itu sendiri ada pembawa, karier dia, bisa yang dari dia bawa sendiri itu akan mengkontaminasi luka operasinya. Atau karena kita sebagai petugas misalnya kurang memperhatikan proses yang aseptik dalam tindakan-tindakan medis, dalam tindakan-tindakan invasif. Misalnya kita mau ambil darah, ya, kita mau pasang infus, itu semua harus ada prosedurnya, kan? Sudah ada SOP-nya, sudah kita pelajari, sudah khatam kita semuanya. Khatam, tapi prakteknya itu yang tetap harus diperhatikan, karena praktek akan berbeda dengan teori, ya. Kalau prakteknya, kalau misalnya di rumah sakit kita terlalu banyak beban kerja kita, tidak pernah berhenti-berhentinya kita, tidak pernah sempat duduk, selalu urusin pasien sana-sini, maka ada kemungkinan kita lupa pada proses aseptik itu, sehingga kita berarti memberi potensi infeksi kepada pasien. Nah, itulah yang kita takutkan kalau misalnya terjadi transmisi bakteri yang
resistensi tinggi. Artinya pertama pasien itu masuk bukan dengan infeksi, kedua kita kasih dia oleh-oleh tambahan bakteri yang resisten, atau bisa juga dari dirinya sendiri mengalami penularan bakteri yang resisten. Dampak buruknya apa? Karena bakteri yang resisten itu pilihan antibiotiknya kan terbatas, berarti risiko untuk kesembuhannya semakin sedikit, karena risiko mortalitas semakin tinggi kalau misalnya dia tidak mempan dengan antibiotik. Oke, itu mengapa kita takut sekali dengan bakteri-bakteri yang menular di rumah sakit, ya. Agak sedikit berbeda dengan bakteri yang sumbernya dari lingkungan. Meskipun ya sebenarnya juga kita tidak aman, tidak terlalu aman, karena sebenarnya di lingkungan juga banyak praktek-praktek penggunaan antibiotik yang tidak terkendali, yang tidak benar, ya. Contohnya misalnya kalau orang beli antibiotik sendiri di warung misalnya, ya, itu akan berarti penggunaannya tidak terkendali. Penggunaan antibiotik pada hewan ternak itu juga menjadi salah satu masalah besar yang dia sepertinya tidak kelihatan jelas, ya, tapi perlahan-lahan proses di lingkungan itu, proses pada ternak itu akan menyebabkan makin tingginya resistensi pada bakteri-bakteri, sehingga kalau misalnya bakteri itu menyebabkan infeksi pada manusia, berarti pilihan antibiotik semakin sedikit. Nah, itu ya mengenai lingkungan rumah sakit. Kalau kita lihat gambar ini, ada yang namanya kolonisasi, ya. Yang sebelah kanan itu ada infeksi. Kolonisasi itu adalah ketika bakteri itu berada di dalam permukaan tubuh kita atau pada tempat-tempat normalnya, tapi tidak bikin gejala, ya. Ya, tidak bikin gejala lah. Di permukaan tangan kita ini ada Staphylococcus, ada di mulut kita, ada jamur, ada bakteri, macam-macam. Saluran cerna kita, triliunan jumlahnya, tapi selama dia di tempatnya normal, itu namanya kolonisasi saja, ya, tidak ada gejala. Kapan pasien infeksi? Ketika pindah dia translokasi ke tempat yang bukan lagi flora normal, tapi akhirnya dia karena namanya tempat yang normal, yang banyak darahnya, yang banyak basah, moist, ya, dalam jaringan. Kemudian suhunya itu, suhu tubuh basal manusia kan 35-37, itu suhu yang disenangi oleh banyak bakteri, kebanyakan bakteri, ya. Jadi bakteri-bakteri yang mesofil itu suka sekali di tubuh manusia, makanya di tubuh hewan juga bisa, ya. Makanya kalau ada infeksi bakteri itu wajar sekali, ya, wajar sekali. Yang perlu kita lakukan adalah cegah supaya tidak terjadi infeksi tersebut. Kalau kita lihat gambar ini, begitu bisa masuk bakteri yang tadinya kolonisasi di permukaan, kemudian karena ada celah, katakanlah ada iritasi, ada trauma, maka bakteri itu masuk, dan kemudian karena dia dapat tempat yang basah, maka bakteri itu berkembang biak dengan baiknya, ya. Akhirnya muncullah tanda-tanda radang, terjadilah infeksi, ya. Begitu penjelasan mengenai pasien akan mengalami infeksi. Pasien yang di rumah sakit, ya, akan bisa mengalami infeksi kalau misalnya dia dirawat di dalam sebuah ruangan yang sebelumnya ada pasien yang kolonisasi atau ada pasien infeksi di tempat tersebut, ya. Ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa misalnya itu tempat tidur, ada pasien di situ, meskipun pasien itu pakai baju, ya, ketika dia meninggalkan tempat tidur itu, area yang paling banyak bakterinya itu adalah area yang ditindis langsung oleh badan si pasien. Jadi area bottomnya, area pantatnya, dan area punggungnya, dan area kepala, ya. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwa tempat yang habis dipakai oleh seseorang itu kalau dipakai oleh pasien berikutnya, bakteri yang ditinggalkan oleh pasien sebelumnya itu akan bisa menempel ke tubuh pasien yang berikutnya. Makanya kita selalu mengupayakan di lingkungan rumah sakit ini antar pasien itu selalu alat-alatnya dibersihkan, dekontaminasi permukaan, ya. Jadi tempat tidurnya dibersihkan supaya pasien berikutnya tidak tertular, ya. Meskipun mungkin awalnya hanya kolonisasi, tapi kalau kemudian pasien yang berikutnya itu mendapat dia perpindahan bakteri,
maka pasien yang berikutnya kemudian mendapat tindakan invasif, maka mungkin akan menjadi masalah buat pasien berikutnya. Ya, jadi prinsip-prinsip infeksi yang seperti ini yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi perpindahan bakteri dari satu pasien ke pasien lainnya. Ya, oke. Jadi dari yang sepanjang tadi saya ceritakan dari awal sampai sekarang, kita sudah bisa pahami bahwa inilah rantai penularan infeksi. Ya. Jadi mulai dari reservoirnya, ada tempat keluarnya yang cocok, kemudian ada mekanisme yang menyebabkan transmisinya terjadi, apakah melalui kontak langsung atau feko oral, ya. Feko oral maksudnya dari saluran cerna, mulut ke anus, anus ke feses keluar ke lingkungan, mencemari makanan dan minuman masuk ke mulut lagi, itu feko oral. Kemudian yang lewat udara atau droplet, ya, itu adalah mekanisme transmisinya. Nah, kalau ada tempat entry-nya, jadi port de entry-nya ada melalui kulit dan mukosa, melalui darah dan cairan tubuh karena tindakan penyuntikan misalnya, menggunakan barang yang tidak steril, menggunakan barang bekas, kemudian terjadi salah kasih, ini pasien A punya jarum, ini pasien B punya jarum, karena kita salah melabel yang mana pasien A, mana pasien B, ya. Meskipun kadang-kadang itu bisa kita kendalikan, tapi untuk menghindari namanya error manusia, bisa saja yang pasien bekas A kasih ke pasien B, ya. Jadi akhirnya tertukar. Kalau yang satu HIV, innalillah, bisa tertular, ya. Nah, tapi juga tidak 100%. Saya tidak yakin juga 100%. Kenapa? Karena kan namanya kita tidak tahu apakah betul di dalam jarum itu ada darah, ada HIV-nya, ada hepatitis B-nya, ada hepatitis C-nya yang mungkin pindah melalui jarum yang tertukar itu, ya. Tapi potensi itu ada, dan kita tahu bahwa bakteri atau virus itu bisa survive atau bisa bertahan hidup di lingkungan tanpa dapat makanan, dia masih bisa tahan beberapa jam, beberapa hari. Apalagi kalau misalnya di dalam ruangan tidak ada mataharinya, tidak ada teman kita yang membersihkan pakai Lysol, pakai klorin atau pakai alkohol 70%, ya. Maka kalau ada bakteri di situ yang dari misalnya orang meludah sembarang, orang habis muntah misalnya nggak dibersihkan dengan benar, ada misalnya tumpahan darah misalnya karena orang kecelakaan lalu lintas misalnya, darahnya berceceran di mana-mana, terus tidak dibersihkan dengan benar, berarti kita akan bisa menjadikan potensial dan tumpahannya itu tidak kena matahari, tidak dapat pembersihan secara kimia, ya, yang pakai desinfeksi permukaan, maka itu akan masih bakteri dan virus masih ada sampai beberapa hari di situ, ya. Makanya yang teman-teman lihat apa yang terjadi di rumah sakit itu adalah semua sudah diatur tujuannya untuk mencegah atau memutuskan mata rantai penularan seperti ini, ya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan. Petugas yang terkontaminasi tangannya karena habis periksa pasien A misalnya, terus dia mau periksa pasien B lagi tanpa melakukan hand hygiene, ya, pada 5 momen, maka dia berpotensi sekali untuk memindahkan bakteri yang tadi dia pegang atau dia sentuh dari pasien A atau dari petugas itu sendiri dan dia kasih ke pasien si B ini, ya. Makanya ini akan menyebabkan infeksi langsung kepada pasien yang kita rawat di rumah sakit ini, atau secara tidak langsung. Dari mana? Karena kita beredar di rumah sakit ini, pasien juga beredar di rumah sakit ini, ya. Maka fasilitas-fasilitas umum itu bisa seperti misalnya toilet. Di toilet itu kan orang banyak ganti-gantian masuk, ya. Proses pembersihan itu harus ada, sudah ada aturannya supaya bakteri itu tidak akan menular dari misalnya kita masuk terus kita pegang bakteri yang dari satu pasien yang mungkin sedang ada lukanya, kita nggak tahu kan. Itu tentang fasilitas-fasilitas umum. Juga mungkin dari alat-alat medis yang kita akan lakukan tindakan invasif pada pasien. Jadi kita mau operasi pasien, misalnya alat-alat proses pencabutan gigi itu juga karena ada perlukaan, ya, ada pembuluh darah yang terbuka, maka itu potensial untuk memindahkan bakteri atau virus dari si pasien ke petugas atau sebaliknya dari petugas ke pasien, ya. Nah, ini semua
kalau menyebabkan kontaminasi di alat-alat tersebut, berarti itu juga akan potensial untuk menulari si pasien yang kita beri tindakan invasif tadi ya. Jadi inilah sebenarnya rantai tadi yang sebelum ini ada tentang rantai penularan infeksi, dan ketika kita lihat pasien yang kita rawat di rumah sakit, maka itu akan sangat wajar kalau misalnya ada infeksi yang diperoleh di rumah sakit. Wajar. Tapi apa? Sebentar dulu. Nih, di sini kita berada di mana? Ya, kita di antara yang petugas yang bekerja di rumah sakit ini yang mungkin kita sehat, tapi kita berpotensi menulari pasien. Oke. Sudah kita pahami tadi bagaimana mikroorganisme. Kemudian bagaimana dia di dalam tubuh bisa menyebabkan infeksi, atau dia hanya sebagai reservoir, tubuh kita sebagai reservoir saja, tinggal menunggu waktu untuk dia bisa pindah ke pasien yang lain atau ke orang yang lain. Nah, itu berarti pasien yang masuk ke rumah sakit ketika dia bukan masuk karena infeksi, katakanlah misalnya dia perlu operasi, tindakan operasi misalnya, berarti kan dia syaratnya dia harus fit kan, dia tidak boleh sedang demam. Berarti dia tidak sedang ada tanda-tanda infeksi. Makanya orang yang masuk ke dalam rumah sakit dengan tanpa ada tanda-tanda infeksi, tapi dalam 48 jam kemudian muncul tanda-tanda infeksi, dan dia tentu saja ada tindakan invasif medis, maka sumber infeksinya diduga besar dari proses perawatannya di rumah sakit. Kenapa? Karena masa inkubasi itu sudah lewat. Jadi kalau misalnya memang dia sudah memang mau infeksi, misalnya kita bilang ya, orang kan bisa saja ya sudah mau masa prodromal kan ada. Tapi kalau sudah lewat 48 jam masuk rumah sakit baru kemudian muncul demamnya, sebenarnya masa prodromalnya sudah bisa dianggap sudah lewat. Jadi artinya kalau terjadinya infeksi lewat dari 48 jam itu bisa dipastikan bahwa sumber infeksinya berkaitan dengan tindakan medis invasif yang diperoleh si pasien itu. Itu yang namanya HAIS. Selain itu juga muncul termasuk juga kategori untuk pasien yang sudah kita pulangkan, tapi karena dalam beberapa hari sampai 30 hari untuk pasien-pasien pasca operasi kemudian muncul tanda-tanda infeksi. Nah, mungkin berkaitan dengan infeksi daerah operasinya. Itu juga termasuk kategori HAIS. Selain itu juga terkait dengan tenaga kesehatan. Kita ini, kalau misalnya kita melakukan tindakan pada pasien atau merawat pasien, kemudian tahu-tahu nanti kita menjadi ikut-ikutan sakit, ya. Ada pasien COVID dirawat, terus karena kita sangat lupa dengan APD, wah, kita ketularan. Ada pasien yang misalnya masuk dengan hepatitis B misalnya, kemudian kita sendiri tidak terproteksi, tidak punya antibodi, belum pernah vaksinasi, kita melakukan kita rawat pasien, ternyata ada kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien. Gejalanya sih tidak langsung kelihatan ya kalau untuk hepatitis B, mungkin berbulan-bulan kemudian baru muncul pas kita periksa, kok HBsAg jadi positif ya, dari mana dapatnya? Oh, mungkin karena sebenarnya kita tidak terproteksi, kita tidak punya antibodi terhadap hepatitis B itu, lalu kita melakukan perawatan pasien, kontaklah dengan cairan tubuh, dan setelah beberapa bulan akhirnya kita menjadi positif HBsAg ya. Itu termasuk HAIS juga ya. Oke, selanjutnya seberapa besarnya atau seberapa luasnya masalah infeksi rumah sakit ini, masalah HAIS ini. Kalau kita lihat laporannya Blot itu, dia bikin laporan dari tahun 2000 sampai 2018, dia kumpulkan data-data infeksi di berbagai rumah sakit di berbagai negara, maka dia bisa tampilkan angka kejadian HAIS di beberapa negara ya. Tapi kalau menurut laporan yang terbaru dari WHO itu dia ada laporannya bahwa sebenarnya kalau dibagi menurut region ya, WHO itu untuk daerah Southeast Asia, termasuk kita di dalamnya, angka yang 2022 itu kita Southeast Asia itu angka HAIS-nya itu rata-rata 9%. Ya.
angka, kalau kita lihat gambar ini, ada yang tinggi angka HAIS-nya, ada yang rendah HAIS-nya. Ini biasanya berkorelasi dengan masalah fasilitas di rumah sakit. Bagaimana tindakan pencegahan penularan infeksi itu dilakukan, jadi bagaimana rumah sakit berupaya mencegah penularan tersebut, dan bagaimana kondisi pasiennya. Kalau misalnya pasiennya itu memang negaranya itu negara yang memang banyak masyarakatnya pada umumnya itu di bawah garis kemiskinan, maka berarti mungkin masalah kemungkinan kita untuk terinfeksi atau kemungkinan kita terpajan dengan orang-orang yang infeksi itu lebih tinggi, sehingga memang angka HAIS itu juga bisa lebih tinggi ya, karena banyak orang masuk rumah sakit dengan kondisi rumah sakit yang tidak bisa mencegah atau mengantisipasi terjadinya pencegahan penularan infeksi itu, biasanya angkanya bisa lebih tinggi. Coba kita lihat ya, negara Afrika sampai 45-50% angka HAIS-nya. Jadi bisa dibayangkan bahwa dari 100 orang 50 mengalami HAIS. Luar biasa kan? Apa jeleknya? Orang yang dirawat mestinya 3 hari sudah boleh pulang ya. Tapi ternyata karena muncul tanda-tanda demam pada hari ketiga, berarti kan kita harus cari lagi kenapa dia jadi demam ya, kenapa kondisinya memburuk, bukannya dia harusnya bisa dipulangkan. Nah, ini berarti pasien yang memanjang masa rawatnya ya, memanjang masa rawat berarti beban ke rumah sakit. Memanjang masa rawat berarti keluarganya tetap harus bolak-balik rumah lagi untuk menjaga keluarganya itu lebih lama lagi. Berarti kan biaya buat keluarga pasien, tidak nyaman buat si pasien, karena normalnya dia sudah bisa nonton TV, ongkang-ongkang kaki di rumahnya, tapi dia masih di rumah sakit, jadi tidak nyaman. Dan buat rumah sakit itu merugikan. Oke, kita lanjut. Sekarang, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya HAIS ini? Ya, ini sudah diatur, sudah ada. Ini udah campur tangan WHO ini, karena ini masalah global ya. Jadi kalau kita bisa merencanakan program PPI, ya, program pencegahan dan pengendalian infeksi, maka kita bisa mengurangi HAIS itu sampai 70%. Jadi bayangkan berapa angka kejadian HAIS yang bisa kita tekan kalau program PPI itu diterapkan dengan baik ya. Secara hukum kita harus mempraktekkan atau melaksanakan program PPI itu karena sudah ada Permenkesnya ya, bahwa setiap pasienkes harus mempunyai program PPI dan mempraktekkannya dalam upaya menekan angka kejadian HAIS ya. Oke, melalui apa? Melalui kewaspadaan isolasi, melakukan langkah-langkah untuk pencegahan terjadinya HAIS. Kemudian secara rutin kita melakukan surveillance, memberikan edukasi ya. Inilah salah satu kegiatan kita kali ini. Jadi kali ini kita melakukan poin keempat ini, bagaimana pendidikan dan pelatihan terkait PPI dan penggunaan antimikroba secara bijak itu juga harus diatur supaya bisa mengurangi kejadian HAIS. Oke, jadi tujuannya adalah untuk keselamatan pasien, dan juga yang kedua adalah untuk pelayanan yang bermutu ya. Jadi katanya kita pelayanan yang bermutu itu kalau misalnya kita melakukan hal yang benar pada waktu yang benar untuk orang yang tepat dan memberikan hasil yang baik. Oke, jadi apa tadi itu kewaspadaan isolasi? Jadi kewaspadaan isolasi artinya awareness ya, kewaspadaan untuk mengisolasi pasien. Nah, itu ada 2, kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. Kalau misalnya ada banyak ini ya yang mungkin boleh dihafal atau boleh dipraktekkan. Kewaspadaan standar itu mencakup kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian kita harus selalu melakukan dekontaminasi permukaan dan peralatan yang digunakan untuk pasien, melakukan pengendalian lingkungan, penata laksanaan limbah, kemudian penata laksanaan linen, perlindungan untuk petugas kesehatan. Jadi kita pastikan bahwa petugas kita itu sudah vaksinasi. Cuman sayangnya memang sampai saat ini vaksinasi itu atas biaya sendiri, bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit ya. Mungkin kalau negara kita kaya, maka petugas rumah sakit pun divaksinasi. Tapi untuk sekarang ini masih silakan cari
perlindungan sendiri supaya kita siap untuk menangkal kalau misalnya kita terpajan dengan mikroorganisme tersebut ya. Lalu penempatan pasien yang sesuai. Jadi kalau misalnya penularannya lewat airborne, maka kita harus pilihkan ruangan yang terpisah, yang tekanan negatif supaya bakterinya itu bukan masuk ketika dokter masuk, bakterinya langsung menyeruak keluar menghampiri dokternya ya, menghampiri kita yang masuk ke dalam ruangan, sehingga kita berisiko lebih tinggi untuk menjadi infeksi melalui pajanan udara ya. Jadi penempatan pasien itu harus sesuai dengan mekanisme transmisinya tadi, makanya tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita paham bagaimana penularan, rantai cara penularan ya. Kemudian memperhatikan etika batuk ya, dan praktek menyuntik yang aman serta praktek limbah fungsi yang juga harus dilakukan sesuai SOP-nya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai peserta didik? Di sini minimal kita melakukan kebersihan, maksudnya kontribusi peserta didik. Perhatikan kebersihan tangan serta etika batuk. Ya, jadi ini 2 poin yang peserta didik ini bisa lakukan, bantu rumah sakit supaya Anda aman dan pasien juga aman. Ya, jadi kebersihan tangan itu adalah hand hygiene, istilah kerennya ya. Yang harus kita terapkan, harus kita selalu laksanakan dalam 5 saat, 5 moments ya. Jadi itu yang bisa kita bantu sebagai peserta didik. Selain itu etika batuk juga. Kenapa? Kalau kita batuk jangan cuma bersin seenaknya ya. Dan kita juga mengedukasi pasien, bukan cuma petugas ya. Etika batuk itu kita harus menutup mulut dan hidung kita supaya tidak mencerat kemana-mana ya. Dan bakteri yang bisa ikut dengan partikel dari air dari mulut dan paru-paru kita itu tidak menyebar kemana-mana ya. Jadi caranya jangan pegang dengan tangan, karena nanti habis itu kita jabatan tangan dengan orang lain, kita sentuh lagi meja dan lain-lain sebagainya, kita pegang gagang pintu dan sebagainya. Itu yang barusan tadi bersin terus pegang gagang pintu, luar biasa. Habis itu nanti datang temannya buka gagang pintu lagi, pegang gagang pintu. Jadi ini semua adalah mekanisme penularan infeksi yang karena kita sudah pahami, maka kita coba cegah. Bagaimana kalau kita batuk? Kalau yang standarnya ya, standar di awam itu batuk dengan tutup mulut dengan kepalan tangan ya. Kenapa bukan dengan telapak tangan? Karena tadi itu mungkin mau jabatan tangan lagi habis itu. Jadi dengan ini. Tapi itu tetap salah ya, karena tetap akan menyebarkan, tangan kita akan menyebarkan kemana-mana ke lingkungan. Sehingga etika batuk yang benar adalah dengan menutupi tangan kita dengan sapu tangan atau tisu yang nanti akan dibuang atau dicuci, jangan dipakai lagi. Atau yang paling aman adalah tutup mulut kita dengan pangkal tangan kita. Kenapa? Karena pangkal tangan kita tidak akan kita gosok-gosok dengan teman, halo apa kabar, kan gitu kan. Jadi kita etika batuk itu adalah tutup dengan pangkal tangan, mau kanan mau kiri terserah ya. Yang penting jangan pakai tangan ini, karena tangan ini yang akan kita pakai lagi memegang barang-barang di sekitar kita. Oke. Dan upaya pencegahan infeksi yang perlu kita lakukan di rumah sakit adalah dengan terus kita selalu memberikan edukasi bagaimana konsep infeksi. Ini yang kita kerjakan saat ini. Lalu kita juga selalu melakukan surveillance terhadap angka kejadian HAIS dan berapa banyak MDR, infeksi karena MDR di rumah sakit, serta kita lakukan strategi pencegahan dengan menerapkan bandel-bandel yang sesuai ya. Jadi mungkin ini slide sebelum yang kesimpulan bahwa kalau ada infeksi berarti kita harus berupaya melakukan penanggulangan infeksi. Tapi ingat tadi ya di awal bahwa ada infeksi virus, ada infeksi bakteri, ada infeksi jamur, ada infeksi karena parasit. Tergantung dari penyebabnya, maka kita harus kasih obat yang sesuai. Jangan untuk semua infeksi dikasih antibiotik. Orang infeksi virus dikasih antibiotik, itu tidak tepat. Jadi antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Kalau infeksi jamur, kasih antifungal. Kalau infeksi virus, maka dikasih antivirus, ya, jika berat.
karena ada juga virus yang teratasi dengan sendirinya. Dan parasitik ya tergantung dari jenis parasit yang menyebabkan infeksinya. Ya. Jadi kalau infeksi bakteri, yakin kita infeksi bakteri, berarti kita boleh obati dengan antibiotik. Kalau tidak, jangan dikasih buang-buang untuk antibiotik. Oke. Jadi ini kapan kita kasih antibiotik yang tepat? Kan ada yang namanya pengobatan secara empirik. Pengobatan secara empirik artinya tanpa memeriksa, tapi kita tahu secara umumnya infeksi saluran nafas di rumah sakit Unhas itu karena bakteri apa? Itu karena sudah ada pola kuman yang laboratorium mikrobiologi keluarkan. Tapi kalau misalnya di rumah sakit tempat kita praktek, bukan rumah sakit Unhas ya, karena rumah sakit Unhas ada pola kumannya. Karena tidak punya pola kuman, suatu rumah sakit itu mungkin bisa meminjam data dari rumah sakit di dekatnya, karena mungkin pola masyarakatnya masih sama, jadi pola kumannya mungkin akan sama. Itu pertimbangan empirik terapi ya. Berdasarkan data 6 bulan atau data 1 tahun yang dikumpulkan di rumah sakit tersebut dan diperiksa sensitivitasnya, jadi pola kepekaannya sudah diketahui secara umum. Itu pengobatan secara empirik. Tapi kalau misalnya satu persatu pasien kita itu sudah keluar hasil sensitivitas antibiotiknya, maka kita harus pilihkan antibiotik yang sesuai ya. Itu mengenai penanggulangan infeksi. Baik, jadi masuk ke kesimpulan bahwa pencegahan infeksi itu dapat kita peroleh kalau kita sudah memahami sifat-sifat agen infeksi itu ya. Apakah yang bebas ataupun yang berada dalam reservoir, dalam manusia ataupun hewan reservoir. Kesimpulan kedua, bahwa infeksi rumah sakit atau HAIS itu akan berdampak bagi pasien dan bagi rumah sakit. Kalau dampak itu artinya negatif ya. Kalau manfaat berarti berefek. Jadi berdampak pada pasien maupun rumah sakit. Kesimpulan yang ketiga, bahwa pencegahan penularan infeksi itu perlu kita lakukan demi keselamatan pasien dan juga untuk petugas kesehatan, serta angka HAIS ini akan menentukan mutu pelayanan suatu rumah sakit. Saya kira itu saja referensi utama ada di sini. Referensi lainnya saya sudah tuliskan dalam slide-slide tadi. Bisa di googling saja ya. Oke, saya kira itu saja penjelasan saya mengenai konsep infeksi di pasien. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita melakukan kegiatan kita sehari-hari dalam melakukan pelayanan pasien untuk berupaya mencegah penularan infeksi dari pasien ke petugas, dari petugas ke pasien, supaya kita tetap bisa memperhatikan atau mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit. Ya, tetap sehat selalu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan lancar dalam pendidikannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.